Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nikmat ini sekali lagi tidak diberikan kepada semua orang. Keistiqomahan dalam hadir di majelis ilmu, keistiqomahan di dalam belajar menuntut ilmu agama, keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam beramal saleh, keistiqomahan dalam berdakwah, keistimewaan dalam kesabaran di atas jihad fisabilillah, itu tidak diberikan kepada semua orang. Nah, maka di sini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya, terutama di akhir zaman seperti ini. Ya. Di akhir zaman itu banyak fitnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan." Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah, ujian, cobaan, rintangan. Kaki to'il lail al-mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ya. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pada pagi hari seseorang beriman, pada sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada sore hari dia beriman, pada pagi hari sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dari perkara sedikit dari dunia. Ya. Ini kapan? Zaman sekarang ini, yang kita lalui sekarang, yang kita hidup di zaman ini, zaman fitnah, zaman ujian, zaman cobaan bagi kita semuanya. Fitnah di mana-mana, ya, baik dalam diri kita, dalam lingkungan sekitar kita, di rumah, bahkan kita di dalam rumah, fitnah bisa datang kepada kita melalui teknologi, media sosial dan sebagainya, datang ke tempat kita fitnah itu. Ini akhir zaman sekarang. Apa kata Rasulullah? Solusi kita menghadapi fitnah akhir zaman, badiru bil a'mal. Cepat beramal, segera beramal, bergerak, bangkit. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah yang Allah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, secara terang-terangan. Sudah zaman sekarang, kata Allah, bukan lagi dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada Nabi Muhammad. Sampaikan secara terang-terangan. La takhaf, jangan takut. Sampaikan, kata Allah, secara terang-terangan kepada mereka orang-orang musyrikin, kepada mereka orang-orang kafirin. Sampaikan, wahai Muhammad, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah, surat Al-Muzammil, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah malaikat Jibril menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud aslinya, yang mana diriwayatkan dalam hadis malaikat Jibril itu di atas langit
itu sayapnya menutup ufuk barat langit, bagian barat langit. Kemudian sayapnya menutup bagian timur langit karena besarnya. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril di dalam bentuk aslinya, Rasulullah takut. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya. Kemudian mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku," berkata kepada istrinya. Ya. Beliau takut, merasa takut dari melihat malaikat Jibril yang wujud aslinya menampakkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan ayat surat Al-Muzammil, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut. "Qumil laila illa qalila," bangkitlah untuk salat malam. Ya. "Nisfahu awin kusminhu qalila." Ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat malam. Dalam keadaan Rasulullah belum menerima perintah salat 5 waktu, belum. Diawali dengan perintah kepada Rasul untuk menunaikan salat malam. Ya. Kemudian Rasulullah disuruh menyampaikan dakwah terang-terangan kepada kaum musyrikin. Bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita harus lakukan sekarang di zaman kita ini. Bangkit berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Tidak ada lagi zamanul khauf, zaman takut, tidak ada. Sekarang waktunya kita berdakwah secara terang-terangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Bab ke-23, insyaallah kita akan bacakan hadis. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah, "Fal awwalu an Abi Sa'id Al-Khudri." Hadis yang pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya, nasihat. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah merubah kemungkaran dengan hati itu selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis ini sangat cocok dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Betapa kita lihat kemungkaran di tengah-tengah kaum muslimin dilakukan pada zaman ini. Dari mulai kesyirikan, dosa yang paling besar yang Allah tidak akan mengampuninya, bertebaran di mana-mana. Ya, kesyirikan itu kemungkaran, itu kezaliman yang paling besar. Kita harus jelaskan bahwa syirik itulah dosa yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau mereka tidak bertaubat. Itu kemungkaran. Ya. Kalau kita tidak bisa merubahnya dengan kekuasaan, dengan lisan, nasihat, ya,
Karena itu kemungkaran. Betapa banyak kemungkaran di zaman kita hidup sekarang ini. Apa yang kita lakukan? Kita ini kata Nabi apa? Al-ghuraba. Kita ini orang-orang yang asing kata Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis? Bada'al Islamu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing. Kapan? Al-an, sekarang ini Islam asing. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di zaman sekarang asing. Yang mereka, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah, manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang-orang asing itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab wahai Rasulullah, al-ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berusaha melakukan perbaikan kepada umat ketika umat banyak yang berbuat kemungkaran, kerusakan. Itu al-ghuraba, ya, orang-orang yang sedikit yang dia melakukan, mereka melakukan perbaikan setiap hari. Dia lakukan perbaikan kepada umat setiap hari, dia lakukan terus. Karena apa? Kemungkaran ada setiap hari. Coba antum perhatikan, ada gak kemungkaran setiap hari? Ada. Maka kita melakukan perbaikan kulla yaum. Setiap hari kita lakukan perbaikan. Setiap hari hasilnya tawakkaltu 'ala Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita telah melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai al-ghuraba, yang kita melakukan wa tawasaw bil haq. Itu kita sudah lakukan kewajiban ini. Adapun hasil, tawakkalna 'ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menunjukkan hasilnya. Nanti tugas kita hanya berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau hadis ini sering kita bahas. Yang luar biasa itu hadis yang kedua. Nah ini ya. Wasani, dan yang kedua kata Imam Nawawi, disebutkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ma min nabiyyin ba'asahu Allah, tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fi ummatin qabli, pada umat sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, ya, kecuali ada orang-orang yang menjadi hawariyun, penolong setia, ya, yang menjadi ansarullah, para pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti ada di setiap nabi, di setiap rasul, pasti ada hawariyun, yaitu penolong-penolong setia, pembela-pembela setia yang selalu menemani di saat sulit, di saat ada rintangan, ujian, cobaan. Dia bersama nabi tersebut, bersama rasul tersebut. Di saat rasul tersebut mau dibunuh oleh kaumnya, di saat rasul tersebut diancam oleh kaumnya, di saat rasul tersebut diusir oleh kaumnya, tapi mereka al-hawariyun setia menemani rasul tersebut. Apa kata Nabi? Tidak ada, ya, nabi sebelum aku pasti dia punya hawariyun, dia punya penolong-penolong setia. Pasti ada, baik sedikit ataupun banyak jumlahnya. Termasuk di sini yang terkenal, yaitu dalam surat As-Saff, ya. Dalam surat As-Saff dikatakan tentang Nabi Isa ayat 14. Di dalam surat As-Saff ayat 14 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana
telah berkata Isa bin Maryam lil hawariyin, kepada para pengikutnya, para penolong setianya, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu saya, menolong saya di jalan Allah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bertanya kepada pengikutnya. Ketika itu disebutkan, diriwayatkan jumlahnya 12 orang. Ya, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Siapa di antara kalian yang akan menjadi ansarullah, para penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka menjawab, qalal hawariyun. Hawari ini menjawab, para penolong-penolong Nabi Isa menjawab, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Mereka menyatakan kami siap. Maksudnya apa? Kami siap menjadi penolongmu wahai Nabi Isa. Kami siap. Makanya ketika Nabi Isa dikepung di sebuah rumah, ya, oleh orang-orang Yahudi yang mereka memprovokasi Raja Al-Quds di Palestina, mereka memprovokasi, membuat tuduhan keji kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, tuduhan-tuduhan dusta, mencela, memprovokasi Raja Al-Quds untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Isa. Mereka mengepung rumah Nabi Isa, dikepung oleh mereka. Ya. Kemudian di dalam rumah tersebut ada al-hawariyun, para penolong-penolong Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau menjadi pengganti aku, yang diserupakan wajahnya oleh Allah sepertiku? Siapa di antara kalian? Maksudnya apa? Yang siap mati di jalan Allah. Nabi Isa bertanya, siapa di antara kalian? Itu wahyu dari Allah. Nabi Isa mendapat wahyu untuk bertanya kepada hawariyun, pengikutnya, penolong setianya. Kemudian ada di antara mereka yang suja, pemberani, mengatakan, ana, wahai Nabi Allah, saya, wahai Nabi Allah, saya akan menggantikanmu. Kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa, ada di Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Ali Imran. Ya. Ada di Al-Quran kisah ini dalam surat Ali Imran ayat 157, ya. Diangkat oleh Allah ke langit, kemudian orang ini diserupakan wajahnya oleh Nabi Isa, oleh Allah seperti Nabi Isa, dan orang-orang Yahudi menyangka bahwa mereka telah mensalib Nabi Isa. Lah, bukan. Di dalam surat An-Nisa ayat 157 mereka mengatakan, wa qauluhum qatalnal masiha Isa, dan orang-orang Yahudi berkata, qatalnal masih Isa, kami telah membunuh al-Masih, Nabi Isa ibnu Maryam, Rasulullah. Lihat, mereka mengatakan kepada Nabi Isa siapa? Rasulullah. Mereka tahu, orang Yahudi tahu Nabi Isa itu Rasulullah, tahu mereka. Tapi mereka bunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini Yahudi laknatullah, ini begini sikapnya, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu. Orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu. Orang-orang Yahudi tidak mensalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahu. Akan tetapi itu orang yang diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa, yaitu orang dari bagian dari hawariyun, para pengikut Nabi Isa. Nah, ini subhanallah, ya. Ini kisah yang luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita sekarang di posisi Nabi Isa alaihissalam? Apakah kita masih bisa kokoh di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini mirip dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dikepung di rumahnya, siapa yang menggantikan di tempat tidur beliau? Ali bin Abi Thalib, seorang syuja, seorang pemberani.
yang berani menggantikan Nabi di tempat tidurnya ketika rumahnya dikepung, sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa dikepung rumahnya, Nabi Muhammad pun sama dikepung rumahnya. Tapi di situ ada al-Hawariyun, di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu termasuk Hawari, penolong Nabi, pengikut setia Nabi, tidak hanya dalam keadaan senang saja. Kalau manusia di zaman sekarang gimana? Kalau dalam keadaan senang, ya, temannya banyak uang, temannya banyak harta, gimana? Rame, nempel. Kalau lagi sukses, kalau orang lagi sukses, usahanya maju, bisnisnya maju, ya, istrinya banyak, anaknya banyak, uangnya banyak, yang bukan saudara ngaku saudara, ya, yang bukan teman ngaku teman, ya, YouTube di subscribe, Instagram di follow, bukan teman tapi ngelihat ini orang luar biasa, materinya di atas, orangnya banyak infak, sedekah, banyak memberikan kebaikan, rame pada ngumpul. Ketika bangkrut bagaimana? Ketika jatuh orang ini bagaimana? Sepi, ya. Teman-temannya nggak ada. Teman-teman yang dulu bersama dia kemana-mana ikut, ya, kesana ikut, kesini ikut, dulu makan-makan bareng. Tapi ketika miskin, di mana mereka? Sepi. Nah itu bukan Hawariyun. Yang seperti itu bukan al-Hawariyun, bukan pengikut setia, bukan penolong setia. Penolong setia itu bagaimana? Ketika dalam keadaan senang, dia ada. Ketika dalam keadaan sulit, ada, tetap. Gak pergi, gak hilang. Itulah Hawariyun, pengikut setia, karena dia tahu yang diikutinya itu sholihin, orang-orang soleh yang di atas jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga dalam surat Ali Imran ayat ke-52. Sebelum ayat tadi, ya, afwan. Sebelum yang tadi surat Ali Imran ayat 52. Allah katakan, "Falamma ahassu Isa minhum al-kufru." Ketika Nabi Isa melihat pengingkaran dari Bani Israel, qala man ansari ilallah, Nabi Isa mengatakan, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Nabi Isa melihat kemungkaran, pengingkaran dari Bani Israel, ya. Mulai melihat gelagat yang jelek, yang buruk dari kaum Bani Israel yang merencanakan makar kepada Nabi Isa alaihissalam, merencanakan makar, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Isa mulai bertanya kepada para pengikutnya, mulai mempersiapkan pasukan. Kita ini akan menghadapi musuh. Maka Nabi Isa mulai bertanya, siapa di antara kalian yang mau menjadi al-Hawariyun, penolong-penolongku? Ditanya mereka siap atau tidak? Ya. Kemudian qala al-Hawariyun, berkata orang-orang Hawari itu, para penolong Nabi Isa, sama, nahnu ansarullah, kami ini penolong-penolong agama Allah. Sama jawabannya dengan di surat As-Saff ayat 14. Ya. Kemudian amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa asyhadu bi anna muslimun, dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya kami muslimun, kami itu Islam. Kalau ketika mereka berkata begini, para pasukan Allah mengatakan wa asyhadu bi anna muslimun, dan kami bersaksi bahwa kami ini adalah muslimun, antum ingat makna Islam. Tidak seperti yang makna Islam yang kita pahami, kebanyakan orang pahami. Kalau orang mengatakan wa asyhadu bi anna muslimun, saya bersaksi saya seorang muslim. Apa maknanya?
berarti dia mengatakan istislamu lillah bitauhid. Berarti dia mengatakan saya menyerahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan saya tunduk patuh kepada Allah dalam ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan saya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu maknanya. Kemudian apalagi maknanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya apa? Dia bersaksi bahwa ibadahku, salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan begini, maka mereka siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang bagaimana? Saya muslim tapi salat enggak salat. Gimana? Zaman dulu ketika mengatakan muslim, dia siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang bagaimana? Di KTP muslim, ditanya oleh orang lain muslim, tapi keislamannya tidak tampak dalam diri mereka. Kira-kira kalau seandainya Al-Hawariyun ini melihat kita di zaman ini sekarang, bagaimana mereka melihat kita? Al-Hawari ini yang siap mati membela para rasul, para nabi, dibela oleh mereka, siap mengorbankan nyawa, tenaga, melihat kita di zaman ini. Bagaimana mereka pandangannya terhadap kita? Subhanallah, ya. Ini Al-Hawariyun luar biasa. Mungkin mereka menganggap kita sebagai apa? Munafikin. Orang-orang munafik. Karena apa? Karena tidak kelihatan kesungguhannya dalam Islam. Tidak kelihatan keislamannya. Tidak kelihatan perjuangannya. Padahal mereka ditanya oleh Nabi, kalian siap tidak jadi hawari, para penolong? Nahnu ansarullah, mereka menyatakan kami ini para penolong agama Allah, dan kami bersaksi kami Islam, siap mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin hawariyan. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawari, penolong setia. Wa hawari Az-Zubair, dan penolong setiaku adalah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ini penolong setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Zubair sudah membela Nabi, berkorban untuk Nabi, ya. Bahkan disebutkan putra dari Zubair bin Al-Awwam ada yang bernama Abdullah bin Az-Zubair, ya. Beliau Abdullah bin Az-Zubair ketika melindungi sahabat Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan hendak dibunuh oleh orang-orang Khawarij, itu terkena 14 sabetan pedang. Anaknya Zubair bin Al-Awwam yang bernama Abdullah bin Zubair melindungi siapa? Utsman bin Affan. Siap kita melindungi, terkena 14 sabetan pedang, siap kita menjadi penolong setia agama Allah. Itu pertanyaannya sekarang. Kita siap atau tidak menjadi penolong-penolong agama Allah yang siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mereka para hawariyun, ya. Baik. Gimana lanjut? Lanjut insyaallah. Iya. Insyaallah kita lanjutkan. Di dalam hadis ini kemudian Rasulullah bersabda melanjutkan, ya. Baik. Ma min nabiyyin ba'asahullah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun, ya, wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi,
Dan pasti para nabi dan rasul itu punya sahabat-sahabat yang mereka mengambil sunnah-sunnah nabi tersebut, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi tersebut. Summa innaha takhluqu min ba'dihim, kemudian datang orang-orang setelah mereka, yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka berkata dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Ini orang-orang sekarang, ya. Orang-orang setelah zaman para nabi dan rasul, ya. Mereka itu terlalu banyak teori zaman sekarang. Antum perhatikan. Tapi amalannya tidak ada amalannya. Tapi teori, banyak teori. Ya, wa yaquluna ma la yaf'alun, berkata begini, tapi prakteknya mana? Gak ada prakteknya. Itu orang-orang sekarang kebanyakan. Cinta Rasul, cinta Nabi begini, tapi perilakunya, akhlaknya, sunnah Nabinya tidak dilakukan, tidak dipraktekkan. Itu orang-orang zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dipraktekkan ilmunya. Ya. Kemudian apa? Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka banyak melakukan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau perkara yang tidak diperintahkan, semangat. Giliran perkara yang diperintahkan, yang disunahkan, malas. Ini orang-orang di zaman sekarang. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan mereka, menjelaskan kesesatan mereka, fahuwa mu'min, maka dia orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan mereka, menjelaskan kesesatan mereka, itu adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang menjelaskan kesesatan, penyimpangan mereka, maka dia orang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan barang siapa yang tidak menjelaskan penyimpangan, kesesatan orang-orang di dalam beragama, maka itu dia orang yang tidak sempurna imannya. Ya, bahkan sedikit imannya, bahkan bisa imannya tuh hanya seberat biji dzarrah, sangat ringan, sangat sedikit kadar keimanan dalam dirinya. Kalau dia tidak menjelaskan kemungkaran, tidak menjelaskan kebatilan, itu kadar keimanannya rendah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Maksudnya apa? Dakwah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu dakwah. Dakwah itu memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu dakwah. Jangan kita hanya amar ma'ruf saja. Kita perintahkan tapi kita tidak mencegah kemungkaran. Itu seperti orang-orang Yahudi di zaman dulu dan zaman sekarang. Itu Yahudi begitu. Membiarkan kemungkaran, tidak dirubah kemungkaran tersebut. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang dibantah oleh Islam. Kalau Islam bagaimana? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu Islam. Itu sunnah para nabi dari zaman Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, seperti itu sampai Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti itu. Ya. Baik. Bagaimana? Lanjut. Ini hujan ya, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan ini memberikan manfaat kepada kita. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat ilal jibal, ke gunung-gunung ya Allah. Jangan sampai hujan ini mengakibatkan banjir.
yang menyebabkan musibah kepada kita. Allahumma hawalaina wala alaina ilal jibal ya Allah. Ya, jangan sampai hujan ini menjadikan musibah bagi kita. Ya, semoga hujan ini bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ya, silakan ada pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.